Oke, udah. Ya. Baik, kita mulai aja Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Ketua LPPM beserta tim LPPM yang turut hadir pada kesempatan siang hari ini, kemudian Bapak Ibu pimpinan di lingkungan Universitas Andalas, Bapak Ibu guru besar, Bapak Ibu peneliti, dan dosen UNAN Universitas Andalas. Baik, pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan pujian puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini mengizinkan kita semua dapat berkumpul dalam ruang Zoom dalam acara sosialisasi insentif pendanaan Universitas Andalas tahun 2026. Kemudian salawat beriring salam kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang terhormat, sesuai dengan undangan yang kita sebar melalui WAG bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi tentang insentif pendanaan UNAN tahun 2026. Mungkin Bapak Ibu sudah menunggu-nunggu seperti apa bentuk insentif kita untuk tahun ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita persilahkan kepada Bapak Ketua LPPM, Prof. Marzuki, untuk memberikan penjelasan dan arahan kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Fradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini, siang ini ya, kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hibah jurnal ya, hibah jurnal, kemudian hibah penyelenggaraan konferensi internasional, kemudian insentif Universitas Andalas tahun 2026 ya. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan, teman-teman LP2M dan Bapak Ibu dosen yang mengikuti kegiatan ini pada siang hari ini. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah ya, jadi saya langsung saja mensosialisasikan ya beberapa kegiatan kita. Ada 3 kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu hibah jurnal, hibah konferensi, dan insentif Universitas Andalas tahun 2026. Ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sejak 2024 ya kita melakukan banyak pembenahan ya di dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Dan pembenahan ini ternyata ya di tahun 2025 itu sejalan dengan yang kemudian digagas oleh Kemdikti-Saintek ya, dengan istilah kampus berdampak ya, dimana dengan adanya perubahan paradigma daripada Kemdikti-Saintek ini otomatis juga merubah banyak hal terkait dengan indikator kinerja penelitian dan pengabdian ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada 11 ya indikator kinerja ya yang ditetapkan oleh Kemdikti-Saintek untuk tahun 2026 ya dan seterusnya, di mana yang diberi tanda bintang atau asterik itu merupakan indikator kinerja wajib yang wajib dimiliki ya oleh seluruh perguruan tinggi. Jadi misalnya yang pertama itu angka efisiensi edukasi, yang kedua lulusan pendidikan tinggi yang langsung bekerja, yang ketiga mahasiswa S1 yang meraih prestasi di luar prodi, kemudian berikutnya yang wajib itu ya Bapak Ibu, itu yang diberi tanda bintang, itu adalah yang wajib. Ini yang nomor 5 adalah luaran hasil kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri atau lembaga ya, itu yang wajib ya. Kemudian yang ke-7 ini juga wajib, keterlibatan perguruan tinggi di dalam SDGs. Ada 3 SDGs yang wajib, SDGs 4 pendidikan yang berkualitas, kemudian SDGs
17 kemitraan, kemudian SDG 1 tanpa kemiskinan. Kemudian di luar 3 SDGs ini, perguruan tinggi juga wajib memilih 2 dari SDGs yang lain. Ini yang wajib. Kemudian yang wajib lagi adalah pendapatan di luar SPP mahasiswa. Ini yang wajib. Sedangkan di luar yang wajib ini, perguruan tinggi juga mesti memilih, ya, mesti memilih tambahan ya dari yang sudah disediakan. Misalnya ada IKU 4, jumlah SDM perguruan tinggi yang mendapatkan pengakuan internasional. Kemudian IKU 6, yaitu publikasi bereputasi internasional. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau dilihat dari indikator kinerja ini, luaran yang diakui ya, luaran publikasi yang diakui di sini, publikasi hanya publikasi bereputasi internasional. Kemudian pilihan lain yang tersedia adalah jumlah SDM perguruan tinggi yang terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan, kemudian zona integritas WBK, WBBM, kemudian opini WTP atas laporan keuangan. Ini pilihan yang ada di luar yang wajib, ya, di luar yang wajib. Ini sebetulnya kalau kita lihat Bapak Ibu, IKU ini sekarang tidak hanya berfokus pada jumlah ya. Jadi kalau zaman dahulu kan lomba banyak-banyakan ya. Jadi kalau sekarang itu lebih kepada peningkatan kualitas dan dampak dari pendidikan tinggi. Baik itu pendidikannya, baik itu penelitian dan pengabdiannya, itu fokusnya adalah pada dampak daripada penelitian bagi masyarakat gitu ya. Jadi inilah kondisi daripada indikator kinerja perguruan tinggi tahun 2026 ini yang akan kita jadikan tentunya salah satu pijakan ya di dalam melakukan penataan penelitian dan pengabdian di UNAN gitu. Baik, pertama kita masuk kepada hibah peningkatan akreditasi dan indeks jurnal. Seperti yang tadi kami sampaikan di awal ya. Kalau terkait dengan indikator kinerja perguruan tinggi, sebetulnya jurnal-jurnal yang memberikan yang yang dihitung sebagai indikator kinerja itu adalah jurnal-jurnal internasional bereputasi ya. Jadi oleh karena itu besar harapan kita tentunya dari 89 jurnal kita yang ada di UNAN hari ini, jurnal ini terus tumbuh dan berkembang ya menjadi jurnal-jurnal ilmiah yang baik gitu. Ini adalah kondisi jurnal kita Bapak Ibu ya sampai tahun 2025 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya jurnal kita dengan indeks yang baik itu jumlahnya masih sangat terbatas ya. Jadi Sinta 1 dan Sinta 2 itu jurnal kita masih sangat terbatas. Yang tidak terindeks Sinta atau Arjuna itu masih sangat besar ya jumlah jurnal kita. Ini bisa kita lihat nih di angka di atas 30. Jurnal kita belum terindeks Sinta. Kemudian yang terindeks DOAJ juga masih banyak yang belum. Ini tahun 2025 itu hanya 5 ya jurnal kita yang terindeks DOAJ, 2024 ada 15 tambahan ya. Ini kumulatif ya Bapak Ibu ya. Bukan ini per tahun ya. Kalau dijumlahkan tentu jumlahnya bisa mencapai angka 40 gitu ya. Kemudian untuk jurnal kita yang terindeks Scopus, alhamdulillah kita sudah ada 3 ya, di mana ada JOSI, ada Arbiter dan ada GNTA ya, GNTA yang baru nih, alhamdulillah. Dan masih ada 4 yang sedang review ya. Ya mudah-mudahan yang 4 di review ini juga lolos gitu. Ya, jadi harapan kita nih Bapak Ibu sekalian, jurnal-jurnal kita ini bisa naik level ya ke Sinta 1 atau Sinta 2 dan jika memungkinkan tentu terindeks oleh lembaga pengindeks ya, baik itu Scopus maupun UOS ya. Maka oleh karena itu kita tahun ini masih membuka ya hibah bagi Bapak Ibu pengelola jurnal ya, di mana besarannya tidak berubah dengan tahun kemarin, 50 juta untuk hibah jurnal yang akan diindeks oleh Scopus atau UOS,
kemudian 30 juta untuk peningkatan akreditasi, kemudian 7.500.000 bagi jurnal pemula. Ya, jurnal pemula ini jurnal yang memang masih tahap awal ya, tetapi tetap harus memiliki EISSN ya. Dan reviewer serta editornya mesti memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan. Untuk pencairan dana masih sama dengan tahun kemarin. Jadi sejak tahun kemarin kita sudah berbasis laporan keuangan ya. Jadi dana itu akan dibayarkan di awal 50% setelah kontrak, kemudian 50% lagi setelah laporan akhir, dan laporan keuangannya submit di SIMMI serta pendaftaran jurnal untuk akreditasi atau indeks sudah dilakukan. Ini proses pencairan. Ini sistematika daripada pengusulan, tidak ada yang berubah Bapak Ibu, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Semua pengusulan seperti biasa dilakukan di SIMMI, dan kita akan membuka open call proposal ya untuk hibah jurnal ini tanggal 2 sampai tanggal 28 Februari Bapak Ibu. Dan kami menargetkan Maret itu sudah cair ya dananya. Dan setiap pengelola jurnal itu hanya dapat mengusulkan satu skema hibah ya. Jadi nggak boleh satu orang mengajukan 2 skema, jadi hanya satu skema hibah dan hanya dapat mengusulkan skema yang sama 1 kali ya. Jadi kalau sudah mengajukan peningkatan Sinta ya tahun kemarin, maka tidak mungkin ya mengajukan peningkatan Sinta lagi tahun ini gitu ya. Nah, misalnya gitu. Jadi hanya bisa mengajukan skema yang sama 1 kali. Dan ketika akan mengajukan lagi skema yang lain tahun ini, maka yang skema yang sebelumnya mesti luarannya sudah dipenuhi terlebih dahulu. Jadi kan luarannya ringan ini Bapak Ibu. Luarannya kan hanya submit sebetulnya. Ya, submit ke Scopus atau submit ke Arjuna gitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah hibah penyelenggaraan konferensi internasional. Kami memandang Bapak Ibu sekalian ya, konferensi internasional ini sebetulnya memainkan peran yang sangat penting ya di dalam membangun kolaborasi riset gitu. Sehingga sejak tahun kemarin ya kita sudah menyediakan hibah penyelenggaraan konferensi ini. Dan tahun ini kami coba naikkan ya besaran dananya Bapak Ibu. Jadi tahun ini pendanaan hibah konferensi ini itu 50 juta untuk konferensi yang dilaksanakan secara luring. Ya, jadi dananya 50 juta ya untuk konferensi dilaksanakan secara luring. Kemudian 40 juta kalau hibrid dan 30 juta kalau daring. Kan kalau daring ini kan modalnya hampir tidak ada ya. Kecil lah modalnya kan kalau daring ini kan banyak di biaya sewa Zoom paling gitu ya. Atau mungkin kalau ada ya honor narasumber gitu. Maka secara pembiayaan pun lebih kecil dibandingkan dengan hibrid atau luring. Sedangkan untuk luaran daripada hibah konferensi ini, luarannya adalah publikasi pada jurnal yang terindeks. Jadi LPPM itu Bapak Ibu sekalian tidak dalam posisi untuk memperbanyak proceeding. Ya, jadi LPPM tidak dalam posisi memperbanyak proceeding. Jadi pelaksanaan konferensi ini sebetulnya tidak kami targetkan untuk memperbanyak proceeding. Tetapi kami ingin ya Bapak Ibu bekerja sama dengan jurnal ya. Kemudian menerbitkan hasil konferensi itu pada jurnal. Jadi jangan di proceeding gitu ya. Tetapi hibah ini memang kami buka opsinya luarannya di proceeding ya. Andaikan misalnya andaikan misalnya Bapak Ibu kesulitan untuk mencari jurnal yang terindeks Scopus ya, maka bisa opsi kedua luarannya bisa proceeding terindeks Scopus ya. Tapi target kami sebetulnya lebih kepada jurnal terindeks Scopus. Ini adalah untuk pengusul ya Bapak Ibu. Jadi pengusulnya bisa siapa saja ya, Bapak Ibu dosen ya di departemen dan fakultas atau sekolah. Kemudian bagi konferensi yang memperoleh
pendanaan tahun 2025, maka wajib memenuhi dahulu luaran tahun 2025 itu. Baru bisa mengajukan tahun 2026. Apa luarannya? Luarannya bukti submit artikel kepada penerbit. Jadi kalau jurnal, mesti ada bukti submit artikel itu kepada penerbit jurnal. Kalau proceeding, mesti ada bukti submit ya. Kami tidak mewajibkan ada bukti accepted, tetapi cukup submit gitu. Jadi semua artikel yang terlibat di dalam konferensi itu mesti sudah disubmit. Ini buktinya. Mestinya ini bukti yang ringan ya. Jadi kalau misalnya konferensinya November, lalu editor mungkin bekerja mereview, mengedit 1 bulan ya, Desember itu mestinya sudah bisa disubmit itu. Kemudian di sini ketentuannya sama dengan tahun sebelumnya ya. Jadi melibatkan minimal ya setidaknya 5 negara ya, dengan ketentuan jumlah peserta asing yang menyajikan makalah itu tidak kurang dari 10 orang. Kemudian kompres Bapak Ibu, misalnya yang sudah ditindakan contoh di kita adalah mohon ada yang mengontrol suara ya, ada yang bocor ya. Oke. Konferensi yang sudah rutin dilaksanakan, misalnya seperti ICDF misalnya, itu akan kami prioritaskan Bapak Ibu, ya karena sudah terbukti sukses melaksanakan konferensi dan luarannya juga publis ya, maka ini akan diprioritaskan. Kemudian mulai tahun ini kami mewajibkan konferensi ini dikaitkan dengan SDGs, ya jadi dikaitkan dengan salah satu ya, 2 dari SDGs ya, jadi salah satunya ya dari SDGs yang diwajibkan oleh Kementerian, kemudian ditambah dengan SDGs yang lain ya, selain SDGs 1, SDGs 4 dan SDGs ke-17 gitu ya. Jadi nanti di dalam proposal wajib dijelaskan ya kira-kira konferensi ini terkait dengan SDGs yang nomor berapa. Oke, ini persyaratan. Oke, kemudian Bapak Ibu sekalian ya, untuk pencairan dana ini sama dengan hibah jurnal ya, jadi 50-50. Jadi 50% di akhir itu dicairkan kalau luarannya sudah dipenuhi ya. Untuk konferensi yang telah dibiayai oleh equity ya, maka tidak dapat diusulkan dalam program hibah adanya percampuran gitu ya, pembiayaan. Jadi konferensi yang sudah dibiayai oleh equity, karena dana equity biasanya untuk konferensi besar sekali ya. Jadi Bapak Ibu kalau didanai equity maka cukup equity ya. Karena kalau sudah didanai oleh LPPM maka tidak bisa lagi mengajukan pendanaan untuk pendanaan equity, karena sulit sekali untuk menghindari double funding gitu. Oke, ini untuk hibah konferensi ya. Untuk sistematika tidak ada perbedaan ya, sama dengan tahun lalu. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, untuk hibah konferensi ini memungkinkan saja Bapak Ibu disetujui ya pendanaannya, walaupun belum, misalnya kendala utama biasanya teman-teman yang mengajukan hibah konferensi ini adalah belum punya bukti kerjasama dengan penerbit. Ya, karena kadang-kadang kan prosesnya lama ya, negosiasi dan lain sebagainya. Maka walaupun belum punya bukti, ya asal sudah ada bukti korespondensi, sebetulnya bisa tetap mengajukan hibah ini. Nanti dilampirkan saja bukti korespondensi dengan misalnya IOP atau jurnal internasional misalnya. Lampirkan saja itu. Nah, jadi LPPM bisa saja bukti sudah berkontrak ya dengan penerbit atau jurnal. Tetapi nanti pendanaannya kami akan tahan. Pendanaannya kami tahan kalau sudah ada bukti tadi dilengkapi. Misalnya konferensinya Agus, kan open call proposal kita sekarang. Bisa jadi kan sekarang belum punya bukti kontrak bekerja sama dengan penerbit. Bisa jadi. Nah, tapi sudah mulai email-emailan ya, sudah ada PDKT lah dengan ini ya, dengan penerbit. Maka bukti itu bisa dijadikan bahan untuk pengajukan skema ini. Nanti kami setujui, tapi dananya kami hold dulu. Kami akan hold dananya ketika
bukti kerjasama itu sudah ada. Ya, tapi kami sudah umumkan bahwa konferensi ini termasuk yang didanai, tetapi dananya kami tahan dulu sampai semua persyaratan yang tadi itu dipenuhi gitu. Nah, itu mungkin kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, misalnya rencananya proceedingnya di IOP, tapi sampai sekarang masih diskusi dengan pihak IOP ya, belum ada kontraknya. Maka bukti korespondensi dengan IOP itu bisa menjadi bahan untuk dilampirkan ya di dalam usulan ini, tetapi dananya belum kami serahkan ke tim pelaksana karena seminarnya juga belum jalan gitu ya. Sebelum kita mendapatkan bukti kontrak dengan IOP itu, ya karena itu adalah syarat mutlak untuk pencairan dana ya tahap pertama gitu. Oke. Jadi kita membuka proposal 2 bulan Bapak Ibu. Jadi 2 Februari hari Senin ya. Sama dengan hibah jurnal juga kami buka hari Senin, hibah jurnal 1 bulan, sedangkan hibah komprehensi itu dibuka 2 bulan ya, karena mungkin lama waktu untuk mengurus kontrak publikasi dan lain sebagainya. Ini untuk hibah komprehensi Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ini dananya kami naikkan. Hibah komprehensi ini dari awalnya 40 juta sekarang naik menjadi 50 juta ya untuk luring, kemudian untuk hibrid 40 juta, kemudian untuk daring 30 juta ya. Ini naik dari tahun sebelumnya. Baik, kemudian kita lanjutkan insentif. Dan ini mungkin yang banyak kita tunggu ya. Secara umum insentif ini tidak banyak perubahan Bapak Ibu. Karena memang tahun 2026 ini anggaran LP2M itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2025 ya. Jadi oleh karena itu kami perlu melakukan beberapa penyesuaian, tetapi tidak banyak ya penyesuaian yang kami lakukan berkaitan dengan insentif ini. Ada yang bertambah, ada yang berkurang ya. Tapi secara umum insentif tahun 2026 ini tidak banyak berubah dan kami hanya mencoba menyesuaikan beberapa hal berkaitan dengan indikator kinerja tahun 2026. Untuk detailnya nanti Bapak Ibu bisa baca di buku panduan insentif ya, termasuk hibah jurnal juga ada buku panduannya. Nanti kami usahakan untuk upload ke website ya. Kalau mungkin hari ini kita upload, kalau tidak besok ya akan kami upload semua ke website LP2M. Kan ada nih. Ini ya kan? adalah Ini pengalian batuan nih. Kondisi luar sisi jumlah publikasi sebetulnya kita tuh hampir stagnan ya. Bahkan rasio kita masih di angka 1 banding 0,7 ya, seperti itu. Masih belum sampai 1:1. Ya, jadi ini tantangan kita Bapak Ibu untuk meningkatkan jumlah dan mutu publikasi kita. Kalau secara mutu, alhamdulillah ini menunjukkan tren perbaikan ya. Walaupun tren ini sebetulnya kami berharap tren ini eksponensial. Ya, tumbuhnya eksponensial, tidak linear ya. Karena kalau linear kita akan sulit mengejar kampus-kampus yang sudah maju ya di bidang publikasi. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, di tahun 2026 ini insentif masih ada seperti biasa ya, walaupun sempat ada wacana mau digabung dengan remunerasi ya, tetapi tahun 2026 ini diputuskan masih seperti biasa ya, dan kemungkinan kedepannya juga masih seperti biasa ya. Insentif ini belum digabungkan dengan remunerasi ya dalam rangka single salary. Benar, betul. Jadi insentif Bapak Ibu sekalian adalah penghargaan kepada dosen atau atas capaian yang membanggakan ya dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang meningkatkan reputasi Universitas Andalas. Jadi mungkin saja ya tidak semua hal bisa diberikan insentifnya Bapak Ibu ya. Karena memang sifatnya adalah
penghargaan ya. Jadi ini bukan gaji yang mungkin diterima oleh semua orang, tetapi hanya penghargaan atau capaian tertentu saja yang diberikan insentif. Dan untuk insentif UNAN sendiri sejak tahun 2024 kita berusaha ya agar insentif ini bisa meningkatkan reputasi Universitas Andalas. Kemudian yang kedua, kita berharap insentif ini bisa meningkatkan pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset. Jadi tidak hanya kita fokus di publikasi sebetulnya, tetapi juga kita berharap insentif ini bisa mendongkrak peningkatan dan pemanfaatan serta komersialisasi hasil riset kita. Namun semua ini mestilah dicapai oleh seorang dosen ya dengan cara yang baik, gitu. Dengan cara yang baik ya, menjunjung tinggi nilai dan integritas akademik. Itulah di mana pada tahun 2025 kita sudah memberikan batasan-batasan gitu ya, walaupun tentu ada pro kontra ya Bapak Ibu terkait dengan batasan ini, tapi itulah salah satu cara ya bagi kita untuk memperkecil ya adanya praktek-praktek yang tidak baik di dalam mencapai satu karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk ketentuan umum ini tidak ada yang berubah Bapak Ibu, sama semua. Jadi insentif bisa diberikan kepada dosen UNAN yang terdaftar di PDDikti ya, selagi memiliki akun Sinta ya dan Sister. Kemudian luaran-luaran yang diklaim sudah ada di Sinta. Kemudian luaran yang diberikan itu adalah luaran yang dihasilkan pada tahun 2026 ya. Walaupun nanti ada beberapa pengecualian ya, karena adanya kendala sehingga kadang-kadang dibutuhkan waktu lebih lama dari luaran itu untuk masuk ke Sinta. Pertama, insentif publikasi terindeks Scopus ya, jurnal internasional terindeks Scopus untuk kategori Q1 sampai non-Q, ini besaran insentifnya tidak berubah Bapak Ibu ya. Namun ada perubahan di besaran insentif untuk impact factor. Coba Ya, dicek kami mana yang perlu sesuai dengan tadi udah Bapak impact perbaikin. faktornya ada penyelesaian sedikit ya yang untuk ini, tetapi komponen-komponennya masih sama Bapak Ibu. Jadi di sini juga kami ada menyesuaikan ya. Jadi artikel yang pengarangnya dua negara itu ada tambahan dahulu ya 1 juta, kemudian yang lebih dari 2 negara ya, misalnya 3 negara termasuk Indonesia itu mendapatkan tambahan 1.500.000 ya. Ini masih sama. Tetapi untuk co-authors yang mungkin dia hanya 1 negara ya, misalnya Indonesia saja. Tapi di dalam paper itu ada co-autorsnya itu dari industri atau dari KL ya, dari kementerian dan lembaga atau dari lembaga masyarakat atau LSM misalnya. Maka artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus yang seperti ini juga kami berikan tambahan 1 juta ya. Jadi di sini sifatnya artikel yang penulisnya dari 2 negara atau melibatkan industri, kementerian atau lembaga pemerintah ya, kemudian LSM itu diberikan tambahan 1 juta. Jadi kalau 2 negara udah pasti dapat tambahan 1 juta. Tapi kalau 1 negara pun asal dia melibatkan kementerian dan lembaga ya. Kementerian dan lembaga yang dimaksud ini adalah kementerian atau lembaga yang diharapkan akan menggunakan hasil riset itu. Jadi dalam hal ini tidak kita masukkan BRIN, ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu nulis nanti ada pengarangnya atau autorsnya dari Bappenas misalnya. Ini kan besar nih peluang hasil riset ini akan digunakan oleh Bappenas. Atau nanti dari kementerian misalnya. Misal Bapak Ibu menulis artikel papers ya, jurnal, lalu ada autorsnya dari Kementerian Pertanian. Ini kan akan besar
peluangnya untuk digunakan oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini yang kami maksud. Jadi tidak masuk BRIN di sini, ya. Jadi tidak mitra riset, tetapi lebih kepada mitra riset calon pengguna, gitu ya. Itu bisa juga dapat tambahan 1 juta. Jadi walaupun satu negara, tetapi melibatkan industri atau kementerian dan lembaga lain, termasuk Pemda, maka ini juga berpotensi ya mendapatkan 1 juta tambahan. Kemudian kami juga menambah satu komponen sekarang, Bapak Ibu, yaitu artikel jurnal Tendenz Scopus yang terkait dengan minimal 2 SDGs, maka ditambahkan biaya sebesar 1 juta. Jadi relevansi artikel dengan SDGs ini dari mana terlihatnya? Minimal dari 3 posisi. Pertama, pada judul, ya, mesti ada SDGs yang terkaitnya, kata kunci SDGs yang terkait. Kemudian pada abstrak atau pada kata kunci, ya. Jadi dari 3 ini saja. Ya, jadi nanti ketika kami memverifikasi, ya, jadi nanti di pengusulan insentif baru akan ada pilihan Bapak Ibu. Apakah artikel ini terkait dengan SDGs? Kalau iya, maka Bapak Ibu memilih SDGs mana yang Bapak Ibu klaim. Maka SDGs itu mesti terlihat di abstrak, di judul atau di kata kunci. Nah, kalau itu terpenuhi, maka diberikan tambahan 1 juta. Ini salah satu cara ya untuk membantu Universitas Andalas di dalam pemenuhan indikator kinerja nomor 7 ya tadi ya, terkait dengan keterlibatan universitas dalam SDGs. Dan ini juga berkaitan dengan perangkingan internasional kita. Oke. Kalau yang lain masih sama Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu baru pertama kali menulis artikel ya sebagai penulis pertama atau corresponding author, maka dapat tambahan seperti yang ada di sini. Kemudian kalau mensitasi 3 jurnal terbitan UNAN ya mensitasi 3 jurnal terbitan UNAN ya, itu juga masih sama dapat tambahan. Kemudian top tier ya. Top tier ini adalah jurnal yang internasional, yang monodisiplin, yang terindeks Scopus Bapak Ibu, Q1, dan wajib memiliki impact factor ya. Impact factor dari Web of Science. Ya, jadi top tier dia peringkat kalau di Scopus dia masuk 10 besar, atau di impact factor ya. Impact faktornya lebih besar sama dengan 10. Itu kita kategorikan dengan top tier. Namun di sini kita memberikan pengecualian untuk yang multidisiplin Bapak Ibu. Di sini kita tahun ini kita kecualikan artikel dari Nature ya. Nature dan Science. Ini kan sangat sulit ya masuknya di sini, walaupun ini multidisiplin, tetapi kan ini sangat dipandang ya di keilmuan. Maka ini kita kecualikan. Jadi kalau ada Bapak Ibu misalnya publish di Nature atau Science ini kan impact faktornya di atas 50 ya Science ini. Nah, kalau ada Bapak Ibu nulis di Science, maka bisa dikategorikan nanti ke top tier. Begitu juga dengan Nature. Misalnya Bapak Ibu nulis di Nature Medical Review, Nature Science atau Nature Communication misalnya, maka itu nanti bisa diklaim masuk ke Q1 atau top tier. Oke. Kemudian terkait dengan kuartil Bapak Ibu. Jadi kuartil kami tidak mengacu kepada Simago ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuartil itu mengacunya kepada Scopus. Kalau Bapak Ibu tidak tahu ya kira-kira kuartilnya berapa, ya sebetulnya Bapak Ibu bisa login di Sinta. Karena artikel itu ketika ditarik oleh Sinta ya, itu akan terbaca kuartil yang ada di Scopus, bukan kuartil yang ada di Simago. Ya, jadi acuannya di sana, di mana kan bisa kita lihat nih persentilnya dari sini ya, dari data Scopus ini kelihatan ya. Artikel kita nanti masuk ke Q1, Q2, Q3 atau Q4. Tuh. Oke.
Kemudian untuk melihat impact factor, saran saya bisa menggunakan wasjournal.info atau menggunakan Clariver. Jadi sekali lagi, impact factor ini hanya yang diakui ya, hanya impact factor dari Web of Science, tidak dari yang lain yang kadang-kadang banyak juga ditulis di jurnal gitu. Oke, ini top tier contoh ya tadi. Kemudian untuk insentif-insentif yang lain, ini tidak ada perubahan Bapak Ibu, sama ya. Misalnya jurnal internasional, Web of Science 4 ya, tapi tidak terindeks Scopus. Oke, mohon Pak Pradi, ada admin yang bantu ya, agak mengganggu nih. Oke, kemudian untuk jurnal internasional terbitan UNAN, Bapak Ibu, ya, yang dipersiapkan ke Scopus, insentifnya masih sama ya, tetapi ada persyaratan yang mesti dipenuhi oleh jurnal nih. Pertama, jurnal ini mesti editornya berasal dari empat negara. Lalu reviewernya juga dari 4 negara atau benua. Kemudian dalam satu edisi jurnal itu penulisnya yang terlibat itu minimal dari 3 negara. Ini mesti dipenuhi ya. Jadi walaupun misalnya nih bisa jadi ya Bapak Ibu menulis dalam satu edisi ya, ternyata jurnal ini periode sebelumnya masuk kategori yang kita bayarkan 5 juta. Tapi karena pengelolanya mungkin tidak memperhatikan, ternyata artikelnya semua dari Indonesia semua, maka ini nggak masuk ke dalam kategori 5 juta. Jadi jurnal ini kami harapkan Bapak Ibu, jurnal ini akan menjadi jurnal internasional dia dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena itulah diberikan privilege nih dalam hal pembayaran insentif bagi jurnal ini. Jadi walaupun jurnal ini masih belum terindeks apapun ya, kalau dia memang dipersiapkan untuk ke Scopus dan memenuhi persyaratan ini, maka mereka bisa, dosen-dosen bisa mendapatkan insentif 5 juta dari setiap artikel yang diterbitkan di jurnal ini. Oke. Kemudian untuk Sinta, Bapak Ibu, ya untuk Sinta tidak ada perubahan ya, cuman ada pergeseran di mana sebetulnya seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian ya, artikel Sinta ini di tahun 2026 ini sebetulnya komponen untuk indikator kinerja perguruan tinggi itu sudah sangat kecil ya, karena memang yang diakui itu adalah jurnal internasional bereputasi gitu. Namun untuk insentif kita masih membayarkan sama Bapak Ibu, tetapi di sini kita ada pergeseran ya, di mana jurnal Sinta 4 sampai Sinta 6 ini hanya dibayarkan khusus untuk terbitan UNAN saja. Sedangkan Sinta 3, 2, dan 1 ini dibayarkan untuk semua terbitan. Nah, jadi Sinta 4, 5, 6 ini hanya untuk terbitan UNAN, sedangkan yang di luar itu Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 ini dibayarkan untuk semua terbitan. Ini insentif yang lain, ini tidak ada berubah Bapak Ibu, sama ya. Proceeding sama juga masih 5 juta, kemudian proceeding tidak terindeks itu 1.500.000. Untuk distribusi pembagian ini masih sama ya, tidak ada berubah Bapak Ibu, jadi saya lewat saja. Kemudian untuk batasan ya, batasan masih sama ya, jadi batasannya kan 6 sebagai corresponding dan penulis pertama ya, kalau lebih dari 6 nanti akan dibayarkan dalam besaran 50% gitu ya, seperti ketentuan yang sudah ada di tahun kemarin. Dan kami juga sama mengakomodir artikel yang terbit September Bapak Ibu untuk jurnal nih. Jadi untuk jurnal itu September 2025 paling ke belakangnya, karena mungkin ada terkendala di Garuda atau kendala di Bima, di Garuda, di Sinta gitu misalnya gitu ya. Maka ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Jadi artikel yang terbit di Agustus ya tidak kami bayarkan lagi ya, tapi terbit di September masih kita bayarkan ya, seperti tahun kemarin. Kalau untuk ketentuan-ketentuan batasan jumlah tidak berubah, nggak saya jelaskan lagi Bapak Ibu. Kemudian untuk artikel media massa ya, artikel media massa yang diberi insentifnya adalah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau hasil pemikiran ya sesuai dengan kepakaran.
Jadi kami membayarkan artikel media massa hanya yang sesuai kepakaran Bapak Ibu. Dari mana kami mendapatkan informasi kepakaran? Dari kepakaran yang Bapak Ibu klaim di SIPMI atau di Sinta. Ya. Nah, jadi misalnya kalau saya kan kepakarannya fisika misalnya, lalu saya menulis artikel terkait dengan Ramadan misalnya gitu ya. Nah, itu kan jauh dari kepakaran saya, walaupun saya pasti bisa menulis tentang Ramadan. Ya, tetapi itu di luar kepakaran saya, maka hal seperti itu tidak dibayarkan insentifnya. Bukan berarti LPPM melarang menulis ya. Tentu Bapak Ibu dosen berhak menulis apapun ya, tetapi dalam insentif kita membatasi ya karya tulis yang sesuai dengan kepakaran daripada Bapak Ibu dosen. Lalu artikel yang bagaimana ya? Artikel yang disajikan dalam koran atau majalah populer dalam bentuk. Jadi yang diberikan insentif itu adalah opini, ya. Opini kolom ya, atau kolom pakar ya. Karena kalau di koran ini macam-macam namanya, ada opini, ada kolom atau ada kolom pakar ya, atau bentuk sejenis ya. Jadi bukan berita ya, jadi bukan berita yang diterbitkan. Nah, jadi ini yang diberikan insentif ya, sama dengan tahun sebelumnya dan hanya untuk terbitan tahun 2026. Medianya tidak semua media juga ya, tidak semua media juga diberikan insentif ya. Jadi hanya media-media tertentu saja yang diberikan insentif ya. Seperti di sini ada Jakarta Post ya, ada Kompas gitu ya, ada Koran Tempo, ada Media Indonesia. Media Indonesia ini ada dua yang bisa diberikan insentif tuh. Misalnya ada yang opini, lalu ada kolom pakar kan, kalau saya tidak salah ya, di Media Indonesia. Dimana kalau kolom pakar tuh sangat sulit diterima karena hanya terbit sekali seminggu misalnya. Kemudian di Jawa Post ya juga bisa, kemudian Republika ya, Bisnis Indonesia, Jakarta Globe, kemudian Koran Sindo ya, Antara News ya, ini kita tambahkan di tahun ini Antara News, Detik ya, Detik itu juga kita masukkan, tetapi Detik yang kolom ya. Sekali lagi Bapak Ibu, bukan Detik blog, bukan apa gitu ya. Ada beberapa media massa online itu yang sangat sulit ya untuk menerbitkan opini ya atau kolom itu ya, termasuk salah satunya adalah Detik misalnya. Ya, jadi yang diberikan insentif itu adalah bukan tulisan di blognya, kan di Detik juga ada blog ya, bukan itu. Tetapi opini ya dalam bentuk kolom yang ada di Detik itu kita masukkan di insentif tahun ini ya, karena dari sisi pembaca Detik itu adalah salah satu media dengan pembaca yang sangat tinggi ya secara nasional. Kemudian untuk ekonomi, kami tambahkan satu media ekonomi ya, yaitu Kontan, ya, kontan.co.id ya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang seperti biasa ya, untuk di wilayah Sumatera Barat dengan konten lokal kebanyakan ya, kita memasukkan haluan ya, Singgalang, Padang Express, dan juga kami tambahkan satu yaitu Tribun News. Karena Tribun News ini banyak jaringan medianya, Bapak Ibu, jadi kalau menulis di Tribun News itu juga berpotensi dibaca ya, itu banyak orang ya. Tetapi sekali lagi yang di Tribun News ini hanya opini ya, sekali lagi hanya opini yang diterbitkan di Tribun News ya. Jadi bisa jadi Tribun News Jakarta, bisa jadi Tribun News Pekanbaru misalnya, karena Tribun News ini kan banyak semacam jaringan gitu ya. Ini besarannya, dan ini batasannya nggak berubah. Kami tetap pegang yang tahun kemarin 24 per tahun, dan ya berarti dalam sebulan itu bisa 2 ya. Tapi kalau mau sebulan 24 sekali ajukan ya bisa juga, tapi batasannya adalah 24 tahun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tahun ini kami meningkatkan insentif untuk penulisan di website UNAN. Karena sebetulnya Bapak Ibu sekalian, untuk meningkatkan ranking UNAN dari sisi perankingan website, apa yang memberikan dampak itu sebetulnya bukanlah tulisan kita di Kompas, tulisan kita di Media Indonesia, tetapi adalah tulisan kita di website UNAN.
semakin banyak website UNAN dibaca, semakin banyak website UNAN ini menjadi kiblat orang untuk mencari pengetahuan, maka semakin tinggi ya pemeringkatan webometrik daripada website UNAN. Jadi mestinya website kita yang ada di UNAN ini mestinya tidak isinya berita aja, tetapi ada kolom-kolom opini atau kolom pakar yang menjadi rujukan juga bagi masyarakat untuk mencari pengetahuan gitu. Tahun kemarin insentifnya 250.000 Bapak Ibu. Tahun ini kami samakan dengan beberapa media ya. Harapan kami dengan demikian akan banyak tulisan-tulisan bernas ya yang diterbitkan di website UNAN yang tentunya sudah difilter oleh Humas ya. Jadi kami mempercayakan Humas untuk memfilter tulisan-tulisan ini sehingga memang layak untuk dibaca oleh masyarakat. Di sini kita membatasi Bapak Ibu 6 artikel per tahun ya untuk di website UNAN. Kemudian untuk buku. Bapak Ibu sekalian, tahun kemarin Direktorat Akademik itu menyediakan pendanaan untuk buku ajar, insentif buku ajar ya. Tahun ini tidak disediakan lagi pendanaan ya oleh Direktorat Akademik ya. Tapi kami memandang buku ajar ini tentu tetap harus diberi insentif ya, karena bahkan secara komersial sebetulnya buku ajar inilah yang berpotensi dibeli oleh masyarakat dibandingkan dengan buku referensi atau monograf sebetulnya. Maka tahun ini Bapak Ibu insentif buku ajar akan dibayarkan oleh LP2M dan batasan insentif tahun ini karena memang keterbatasan pembiayaan juga, maka batasan pembayarannya itu adalah 2 buku referensi atau monograf dan 2 buku ajar. Jadi 2 buku ajar kami asumsikan 1 per semester. Jadi kalau 4 berarti 1 buku referensi atau monograf dan 1 buku ajar ya per semester. Ya. Dan kami akan membayarkan insentif untuk buku yang ISBN-nya Desember. Ya, karena mungkin Bapak Ibu kemarin di akhir Desember mungkin ISBN-nya terbit dan belum masuk ke dalam insentif misalnya, itu bisa jadi punya alasan seperti itu ya. Maka oleh karena itu kami masukkan yang ISBN Desember 2025 dan tahun 2026. Untuk besaran insentif ini masih sama ya, tidak ada perubahan Bapak Ibu. Jadi bukunya ada kategori A dan B, C. Ini di sini kami perjelas ya Bapak Ibu karena seringkali terjadi perdebatan ya antara verifikator dan Bapak Ibu pengusul gitu ya. Jadi kategori A ini buku yang tidak dijual ya secara nasional oleh penerbit atau mungkin dijual secara terbatas ya oleh Bapak Ibu sendiri ya. Nah, ini kami masukkan buku kategori A, dan buku kategori A ini mestinya di dalam persyaratan insentif itu mesti diunggah di repository UNAN. Ya, karena bukunya tidak dijual, agar orang bisa membaca, tentu PDF-nya lebih bagus dimasukkan ke repository UNAN. Ini sebetulnya buku kategori A. Lalu buku kategori B, bukunya diterbitkan secara nasional dan dijual secara nasional. Ya, oleh penerbit, jadi bukan oleh pengarang sendiri. Bisa di Tokopedia dengan akun mereka, bisa di Shopee dan lain-lain dengan akun mereka, atau di toko buku online mereka. Ini buku kategori B. Buku yang dijual oleh penerbit secara terbatas melalui akun media sosial mereka, kadang sering juga ya diklaim oleh penerbit ini menjual buku gitu ya. Jadi dibuat judul bukunya, dibuat harganya, lalu dibuat link WhatsApp-nya gitu atau Facebook-nya. Hal yang seperti ini kami anggap ini buku kategori A. Ya, jadi tidak masuk ke dalam kategori B ya. Jadi dijual terbatas gitu ya melalui media sosial seperti itu. Jadi belum dikelola ya secara profesional ya toko buku oleh penerbit itu, tapi masih dikirim link lewat WA, lewat Facebook dan lain sebagainya. Kemudian kalau kategori C jelas ya, ini buku terbitan internasional yang ada di dalam list ini. Jadi kadang-kadang ada juga ya, mungkin Bapak Ibu misalnya sekolah ke Malaysia, lalu Malaysianya punya penerbit gitu ya, diterbitkan terbatas di sana, itu tidak kami masukkan di kategori C.
Jadi kami membayangkan buku kategori C ini buku yang dijual di toko-toko buku internasional ya, misalnya di Amazon misalnya atau Periplus misalnya ya. Sehingga memang betul-betul menjadi rujukan internasional. Ini buku kategori C. Oke. Lalu terkait dengan pengusul, ini kami mengevaluasi adanya beberapa kendala ya tahun kemarin ya, ada yang protes gitu ya. Kenapa buku saya diajukan oleh orang lain dan lain sebagainya gitu. Maka di tahun 2006 ini Bapak Ibu, pengusul itu adalah penulis pertama yang tercantum di halaman cover buku. Karena kalau di ISBN itu urutan pengusulnya itu urutan pengusulnya itu berubah ya, tidak urut sesuai dengan cover. Maka untuk insentif pengusulnya harus penulis pertama, ya, sebagaimana yang tercantum pada halaman cover buku. Apabila penulis pertama bukan dosen UNAN, maka pengusulan dapat dilakukan oleh penulis anggota yang merupakan dosen UNAN. Tapi selagi penulis pertamanya dosen UNAN, maka wajib dosen UNAN yang penulis pertama itu yang mengusulkan. Jadi nggak ada lagi tidak ada lagi komplain ke LPPM kenapa yang mengajukan ini bukan saya dan lain sebagainya. Ya, karena ini mengingat insentif buku itu kan diberikan kepada pengusul, Bapak Ibu. Ya, diberikan kepada pengusul. Jadi kalau bukan penulis pertama pengusulnya, otomatis nanti insentifnya nanti tidak dibayarkan ke penulis pertama, masuknya kepada pengusul. Ya, jadi harapan kami ya, jadi insentif dibayarkan ke penulis pertama. Kalau mau dibagi kemudian silakan dibagi ya. Kami sebetulnya terkait dengan insentif buku ini, Bapak Ibu, kami ingin melakukan pembagian sesuai dengan hibah jurnal, sesuai dengan insentif artikel jurnal. Ya, karena ada juga yang komplain ke kami, ya, nama saya masuk Pak Ketua di buku, tapi saya nggak dapat insentif. Ada juga yang komplain seperti itu. Jadi sebetulnya salah satu solusinya adalah dengan melakukan pembagian seperti di insentif artikel jurnal. Tetapi ini akan sulit dilakukan ya, karena kadang-kadang bisa jadi ada Bapak Ibu yang akan menggunakan insentif itu sebagian untuk membayar biaya percetakan. Bisa jadi ini, ya. Ini dugaan kami. Jadi kalau uangnya sudah dibagi-bagi, maka akan sulit kan untuk kembali mengumpulkan misalnya. Maka oleh karena itu kami belum melakukan pendistribusian sesuai dengan persentase yang ada di insentif artikel jurnal. Ya, walaupun juga ada keberatan daripada beberapa dosen yang disampaikan ke LP2M, Pak, ini kan insentifnya masuk ke saya sebagai pengusul. Tapi kan saya nanti kan membagi uang ini ke anggota yang lain. Ini bagi yang membagi ya Bapak Ibu. Padahal pajaknya ditumpangkan ke saya. Misalnya hal seperti ini. Jadi harapan saya Bapak Ibu, kalau memang insentif buku ini kemudian dibagi ke anggota lain, nanti mohon dipertimbangkan aja kira-kira berapa pajaknya yang akan dikompensasi lah kan, ditutupi dulu ya. Secara teori Pak, pajak ter ya, gitu kan? misalnya gitu ya, itu bisa lah disiasati. Lalu untuk pembagian atau distribusi insentif buku Bapak Ibu, ini kami lakukan penyesuaian tahun ini. Jika pengusulnya adalah penulis pertama, maka dibayarkan insentifnya 100%. Namun jika pengusul ya bukan penulis pertama, ya karena penulis pertamanya bukan dosen UNAN berarti, maka dibayarkan hanya 40%. Contohnya begini, mungkin di dalam buku itu pengarangnya banyak, mungkin 5 pengarangnya ITB, penulis 1 sampai dengan penulis kelimanya ITB ya, tapi teman Bapak Ibu di ITB mungkin memasukkan nama Bapak Ibu ya, sehingga menjadi penulis ke-6 misalnya gitu ya. Maka kondisi seperti ini kalau diklaim insentifnya, maka dibayarkan insentifnya 40% dari total tarif. Ya, tidak dibayarkan full ya, karena kontribusi Bapak Ibu sebetulnya di buku itu ya, di penulis belakang, karena biasanya buku ini tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu. Buku ini kan kontribusi terbesarnya adalah biasanya penulis pertama. Buku ini. Nah, jadi kalau penulis pertama, kedua, dan ketiga misalnya orang lain ya, bukan dosen UNAN, maka insentifnya tidak dibayarkan full ya, tetapi dibayarkan hanya 40%. Ini terkait dengan pembayaran insentif, dan pengajuan ini sudah masuk nanti ke dalam kuota 4.
Ya, jadi walaupun Bapak Ibu mengajukan buku orang lain, maka buku orang lain itu sudah masuk ke dalam kuota pengusulan 4 tadi. Jadi 2 buku referensi dan monograf dan 2 buku ajar. Baik. Kemudian untuk KI tidak banyak berubah Bapak Ibu. Tetapi ada kami sesuaikan untuk KI ini terutama yang paten. Paten itu kadang-kadang misalnya granted-nya September. Tetapi sertifikatnya itu nggak datang-datang gitu. Ini masalah di DJKI sepertinya ya. Kadang-kadang pengiriman sertifikatnya itu sering bermasalah. Maka untuk kondisi seperti ini, untuk insentif KI yang paten, hanya paten, itu dibayarkan untuk tahun terbit 2026 dan tahun terbit September-Desember 2025. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu dosen yang patennya sudah granted statusnya di DJKI tetapi belum menerima sertifikat hingga saat ini, maka bisa mengajukan insentifnya di tahun 2026. Untuk pengajuan insentif paten tahun 2026, kami tidak mewajibkan lagi sertifikat sebagai satu-satunya bahan. Jadi kalau di websitenya DJKI statusnya sudah granted, maka bisa pengumuman itu dijadikan sebagai bahan untuk pengajuan insentif, ya, untuk antisipasi lambatnya datangnya sertifikat granted daripada paten. Nah, ini khusus untuk paten. Kemudian untuk paten sederhana ya terdaftar, kami juga menaikkan insentif di sini. Jadi paten sederhana itu naik menjadi 2 juta, kemudian paten paten sederhana terdaftar 2 juta, kemudian paten terdaftar ini dinaikkan 2.500.000 ya. Kenapa ini dinaikkan? Karena memang cikal bakal atau awal daripada hilirisasi itu adalah paten sebetulnya, salah satunya. Maka oleh karena itu kami ingin kembali mendorong ya kenaikan daripada jumlah paten Universitas Andalas sehingga berpotensi untuk dikomersialisasi ke depan. Jadi dinaikkan ya dari sebelumnya menjadi ini 2 juta dan ini 2.500.000. Kemudian Bapak Ibu sekalian, KI yang bisa diberi insentif itu adalah KI yang kepemilikannya adalah UNAN. Ya, jadi saya ulang nih Bapak Ibu. Jadi KI yang bisa diberikan insentif itu adalah KI yang kepemilikannya adalah UNAN. Contohnya begini. Bapak Ibu mungkin join riset. Misalnya Bapak Ibu join riset dengan Pertamina. Lalu dari riset itu dihasilkan luaran berupa paten. Misalnya. Lalu paten ini oleh Pertamina diklaim kepemilikannya sendiri. Maka kondisi seperti ini UNAN tidak bisa memberikan insentifnya. Karena UNAN tidak menjadi pemilik paten. Tetapi kalau misalnya Pertaminanya bersedia ya kepemilikan paten itu Pertamina dan UNAN, maka bisa dibayarkan insentifnya. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan insentif kekayaan intelektual. Jadi kekayaan intelektual yang diberikan insentifnya adalah kekayaan intelektual yang UNAN adalah pemiliknya atau holdernya. Jadi holder patennya atau holder kekayaan intelektualnya adalah UNAN. Ya. Jadi ini jadi kalau ada riset dengan BRIN misalnya, riset dengan BRIN misalnya, BRIN-nya mengklaim sendiri patennya, nggak mau masukkan UNAN. Padahal kita udah riset bareng gitu ya. Karena secara etika sebetulnya kan kalau sudah riset bareng begitu, secara etika kan kepemilikan KI-nya ya juga bersama. Ya, jadi kalau join riset dengan BRIN, maka BRIN mesti bersedia memasukkan UNAN sebagai salah satu pemiliknya. Jadi BRIN dan UNAN bersama-sama memiliki paten itu. Sehingga ke depan kalau paten itu dikomersialisasi, kita sama-sama dapat royalti misalnya. Jadi ini terkait dengan insentif untuk kekayaan intelektual. Kemudian insentif ini ya sudah dimulai tahun lalu Bapak Ibu ya, yaitu insentif bagi Bapak Ibu yang mungkin aktif ya memberikan masukan kepada Pemda, kepada kementerian, kepada Bappenas misalnya ya, dalam bentuk policy brief, maka ada insentif yang disediakan ya. Karena sejatinya inilah salah satu bentuk penelitian yang berdampak. Jadi ketika ilmu kita memberi kemanfaat kepada pemerintah gitu ya dalam bentuk masukan-masukan secara keilmuan kita,
maka sejatinya ini dampaknya sangat besar gitu ya. Maka tahun lalu kita udah mulai nih memberikan insentif ya, maksimal 6 per tahun. Tahun ini kami naikkan insentif ini Bapak Ibu, ya tahun kemarin 1 juta per naskah ya, tapi tahun ini kami naikkan 1.500.000 ya per naskah. Cuma tidak cukup polisi brief ditulis tanpa diserahkan, jadi wajib diserahkan. Misalnya kalau Bapak Ibu menulis polisi brief terkait dengan undang-undang apa, misalnya ya serahkan ke DPR gitu ya. Nanti diminta ya bukti tanda terima ya daripada polisi brief itu. Jadi tidak cukup kita pegang. Ini tahun kemarin sudah kita mulai. Kemudian untuk pendampingan penulisan artikel Trinidad Scopus, ini sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang mendampingi penulisan Scopus di SIPMI atau di Scopus Camp, maka bisa mengajukan insentif ya. Bukan bisa mengajukan ya, otomatis nanti akan kami ajukan ya kalau pendampingannya di Scopus di SIPMI ya. Untuk Q1, Q2 itu 1.500 pendampingannya, kalau Q3, Q4 1 juta. Kapan bisa diajukan? Ketika artikel yang didampingi itu sudah berstatus submit revisi pertama. Jadi artikel yang didampingi disubmit oleh pengarang, lalu dapat komentar dari reviewer, lalu diperbaiki dan disubmit lagi, maka sudah bisa. Jadi tidak perlu sampai accepted. Karena kalau menunggu artikel ini accepted bisa lama. Ya, dan ini bisa diajukan Bapak Ibu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mendampingi sejak 2025, tapi proses ini baru tuntas 2026. Ini nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi tuntasnya yang dihitung. Jadi tahun tuntasnya pendampingan adalah tahun pengajuan daripada insentif Trinidad Scopus. Kemudian untuk pengganti biaya seminar internasional ini tidak ada perubahan. Di sini hanya ditegaskan Bapak Ibu bahwa mulai tahun 2026 ini LPPM tidak lagi menerima bukti pembayaran kwitansi secara manual. Ya, jadi pembayaran itu mesti ditransfer ke rekening panitia konferensi. Mungkin Bapak Ibu ada yang beralasan, kan saya tuh membayarnya on-site. Saya membayarnya tuh di tempat ya. Kan walaupun pembayarannya di tempat kan bisa ditransfer sebetulnya ke rekening panitia. Jadi bukti transfer itu yang dilampirkan di dalam pengusulan. Untuk besaran dananya masih sama ya, 2.500.000. Kemudian APC. APC juga tidak ada perubahan ya Bapak Ibu. Awalnya kita di tahun 2026 ini bermimpi untuk membayarkan APC aplikasi ini ya, tetapi ternyata tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau misalnya nih masing-masing 10 juta, lalu misalnya ada 300 artikel saja, itu sudah besar sekali dananya. Apalagi kalau sampai 1.000 artikel misalnya setahun ya. Jadi ternyata tidak sanggup, dan kami sudah benchmark juga ke beberapa kampus ya, termasuk IPB sendiri. IPB sendiri ternyata juga tidak sanggup ya membayar APC. IPB itu hanya membayar APC untuk Q1 Bapak Ibu. Ya, mereka membayarkan APC untuk Q1 untuk yang tidak dapat hibah penelitian sama dengan kita. Jadi akhirnya Bapak Ibu untuk APC ini tidak banyak perubahan. Jadi kita membayarkan APC hanya untuk artikel yang tidak dihasilkan oleh hibah penelitian. Ya, karena memang terbatasnya anggaran kita ya, kita tidak akan sanggup ya membayar ya APC dari semua artikel. Kemudian bukti bayar itu adalah bukti transfer Bapak Ibu. Jadi jika pembayaran menggunakan kartu kredit orang lain, maka mohon dilampirkan bukti tagihan atas nama Bapak Ibu, atas nama pengusul. Ya. Dan reimburse juga dilakukan secara at cost. Dan di tahun 2026 ya, kami melakukan beberapa penyesuaian untuk APC Bapak Ibu. Pertama, APC at cost ya maksimal 20 juta. Tahun kemarin kan semua 10 juta, tahun ini tidak Bapak Ibu. Jadi tahun ini untuk artikel Q1, jadi misalnya artikel Q1 dengan faktor dampak di atas 5 ya, maka APC-nya at cost bisa dibantu 20 juta. Ya. Kemudian kalau selain itu, jadi Q1 tapi impact faktornya rendah, atau tanpa impact factor, atau Q2 ya. Nah, Q2 dengan impact factor pun kami masukkan ke kategori ini. Maka di sini air cost 10 juta.
Sedangkan Q3 dan Q4 di sini dibantu APC-nya 5 juta Bapak Ibu. Jadi harapan kami Bapak Ibu berusaha untuk summitnya di Q1 dengan impact factor ya. Dan akan lebih baik lagi kalau tanpa ada APC. Ya, karena sebetulnya kan kalau kita pikir-pikir ya Bapak Ibu, kita sebetulnya sudah cukup capek ya meneliti lalu kita mempublikasi dan bayar lagi misalnya gitu ya. Maka akan lebih baik kalau ada jurnal yang menerima publikasi tanpa berbayar ya, sehingga kita tidak mengeluarkan biaya lagi. Tentu ini akan lebih baik ya dari sisi pembiayaan ya. Tentu jurnal yang tidak berbayar ini kadang-kadang dia tidak open access, itu aja kelemahannya. Oke, ini terkait dengan APC. Kemudian untuk insentif sitasi dan H-index ini masih sama dengan tahun kemarin Bapak Ibu, di mana sitasi dan H-index ini dihitung setelah dikeluarkannya SEP citation. Memang banyak juga yang protes gitu. Kenapa H-index saya, kalau di akun saya H-index-nya 5 gitu. Kenapa LPPM mengentrikan 2 gitu. Berarti ada 3 yang hilang, di mana 3 yang hilang itu berasal dari SEP citation. Dan tahun ini kami menurunkan Bapak Ibu untuk sitasi ini ya, jadi 25.000 per sitasi, sedangkan untuk H-index yang kemarin 2 juta ya, kami turunkan tahun ini menjadi 1 juta ya. Begitu juga dengan H-index pertama. Kemudian di tahun ini kami membuka satu insentif baru Bapak Ibu, silakan nanti dimanfaatkan ya, yaitu layanan konsultasi melalui Unan Hub ya. Jadi kita sudah punya aplikasi Unan Hub dan kami juga sedang memperbaiki dan menyempurnakannya saat ini, di mana untuk tahun 2026 ini insya Allah, sekarang belum kami upload Bapak Ibu. Tahun 2026 ini setiap nanti ada masyarakat yang berkonsultasi dengan Bapak Ibu akan masuk notifikasi ke WA. Jadi Bapak Ibu akan tahu bahwa ada masyarakat yang membutuhkan layanan konsultasi di WA. Jadi harapan kami Bapak Ibu bersedia gitu ya untuk menjawab permintaan konsultasi daripada masyarakat ini. Maka dibuatlah insentif layanan konsultasi ini melalui Unan Hub ini. Yang diberikan insentif itu adalah layanan konsultasi kepakaran Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu buka hukum online misalnya, di situ kan ada tuh layanan konsultasi, pertanyaannya ini, jawaban pakarnya ini gitu. Jadi yang kami akan berikan insentif juga sama. Jadi bukan konsultasi untuk pengabdian. Memang pengabdian 2026 akan kami wajibkan dengan Unan Hub, tapi bukan konsultasi pengabdian seperti itu yang akan diberikan insentif, tetapi adalah layanan kepakaran. Kemudian layanan konsultasi ini nanti akan diverifikasi ya oleh admin, lalu pertanyaan dan intisari jawaban itu akan kami terbitkan pada laman website LPPM pada bagian solusi Unan Hub ya, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas penanya. Jadi persis seperti yang ada di konsultasi online Bapak Ibu di Halodoc, itu kan di websitenya juga ada tuh pertanyaan orang ini, lalu jawaban pakarnya ini, jawaban dokternya ini. Nah, jadi sama nanti Unan Hub itu juga akan kami olah pertanyaan dan jawabannya, kemudian kami terbitkan di website LPPM di bagian solusi Unan Hub. Nanti setelah itu baru bisa diajukan insentif. Di sini insentifnya per layanan konsultasi itu 150.000 dan dibatasi 1 per bulan atau sebesar 12 layanan per dosen per tahun. Ini insentif layanan konsultasi ya, yang diharapkan akan memaksimalkan pemanfaatan Unan Hub dalam membantu masyarakat mencari solusi daripada masalah mereka. Kemudian berikutnya adalah insentif bagi Bapak Ibu pengelola jurnal. Di sini tidak ada perubahan, tapi di sini kami menegaskan kembali bahwa satu orang itu hanya boleh mengajukan satu skema insentif. Jadi tidak boleh gitu ya, 2 orang berposisi sebagai editor gitu ya, untuk mengajukan insentif. Nggak bisa gitu ya. Jadi biar fokus sebaiknya 1 orang ya, 1 chief editor di 1 jurnal ya. Nggak mungkin banyak jurnal dikelola oleh 1 orang gitu. Atau nanti ujung-ujungnya kan pakai nama aja jadinya. Maka oleh karena itu di sini Bapak Ibu sekalian ya,
Jadi seorang editor in chief atau co-editor atau managing editor itu hanya dapat mengusulkan satu jurnal ya untuk skema yang sama. Kemudian besaran insentifnya masih sama Bapak Ibu. Ini besaran insentif untuk peningkatan akreditasi. Jadi misalnya JNTE kan kemarin dia terindeks Scopus ya. Maka JNTE bisa mendapatkan insentif tahun ini itu 50 juta. Jadi kalau ada peningkatan ke Sinta 1 2 nanti bisa 5 juta dan seterusnya. Jadi tidak ada perubahan ya untuk besaran insentif ini untuk peningkatan akreditasi. Kemudian untuk insentif terbitan, ini kan insentif terbitan ini dahulu kan kita buat Bapak Ibu sekalian untuk menjadi salah satu solusi ya, di mana remunerasi bagi pengelola jurnal itu masih kecil waktu itu, sehingga dibuatlah insentif terbitan ya bagi Bapak Ibu pengelola jurnal gitu ya. Jadi untuk tahun ini besarannya masih sama ya, tetapi ada beberapa hal ketentuan yang mungkin perlu diperhatikan. Pertama adalah edisi yang diusulkan itu wajib menerbitkan minimal 1 artikel dosen UNAN. Ya, jadi Bapak Ibu kita capek-capek mengelola jurnal misalnya gitu ya, tetapi semua tulisan adalah tulisan orang lain ya, tidak ada tulisan dosen UNAN gitu. Maka harapannya ada bina UNAN gitu ya, di mana ada 1 artikel minimal dari dosen kita. Tapi jangan terlalu banyak juga artikel dari dosen UNAN-nya. Karena kalau banyak artikel dari dosen UNAN-nya, nanti juga sulit untuk terindeks oleh Sinta dan apalagi terindeks oleh Scopus misalnya. Nah, sehingga di sini untuk saat ini kami membatasi di sini proporsi maksimalnya itu untuk jurnal penelitian itu sekitar 40% penulis dari UNAN. Sedangkan untuk jurnal pengabdian, karena selama ini sepertinya jurnal pengabdian itu memang isinya mayoritas UNAN ya. Jadi dibatasi 70% dari UNAN, lalu sisanya dari luar UNAN. Ya, ini jurnal pengabdian. Walaupun sebetulnya di tahun 2026 ini, seperti yang sudah disosialisasikan, sebetulnya ke depan tidak ada lagi istilah jurnal pengabdian. Yang ada jurnal ilmiah saja. Ya, karena jurnal pengabdian itu selama ini kan seperti laporan pengabdian lalu ditulis dalam format jurnal gitu. Sehingga Kemdikbudristek sekarang kan lagi menata jurnal ya, dan bisa jadi ke depan tidak ada lagi istilah jurnal pengabdian. Kemudian bagi fakultas yang sudah membayarkan honor ya bagi Bapak Ibu pengelola jurnalnya, maka tidak bisa mengajukan insentif ini. Ya, jadi tidak bisa double funding. Ya, jadi misalnya nanti LPPM akan cek ya di RKAD fakultas ya. Ada fakultas-fakultas yang mungkin sudah menganggarkan honor bulanan gitu ya bagi pengelola jurnal. Maka fakultas-fakultas yang sudah menganggarkan honor bulanan itu nanti tim editor jurnal mereka tidak dapat mengajukan ini. Ya, jadi bisa dipilih salah satu, mau pilih insentif ini atau pilih honor dari fakultas atau unit pengelola. Tuh. Kemudian edisi yang diusulkan itu juga tidak diusulkan untuk pembayaran remun. Ya, jadi nanti sebelum kami bayarkan ini, LPPM biasanya meminta data ke UPT Remun, ya, untuk melihat apakah ada tim editor ya yang menggunakan edisi yang diajukan itu sebagai remunerasi gitu. Itu terkait dengan insentif peningkatan akreditasi. Lalu untuk pengajuan yang dilakukan melalui SIMI ya tanggal 3 Februari Bapak Ibu. Jadi kami menargetkan untuk hibah komprensi dan hibah jurnal, hibah komprensi dan hibah jurnal itu kami buka tanggal 2 Bapak Ibu. Sedangkan untuk insentif kami akan buka tanggal 3. Insya Allah tanggal 3. Kemudian ini ada satu hal di sini mungkin perlu saya luruskan ya. Ini maksudnya begini. Yang ini mungkin nanti kami perbaiki. Jadi untuk jurnal yang terindeks Scopus ini nanti kami masukkan yang Desember ya, Desember 2025. Desember 2025. Karena seperti JNTE itu kan kemarin terindeksnya di akhir tuh.
dan JNTE itu belum mengajukan insentif terindeks Scopus ini. Ya, jadi JNTE atau jurnal lain kalau ada ya yang terindeks Scopus dan di tahun 2025 yang belum dibayarkan insentifnya nanti bisa dimasukkan ke dalam kategori ini. Jadi ini nanti tidak kami batasi hanya yang penetapan tahun 2026 tetapi termasuk penetapan tahun 2025 yang belum masuk belum diberikan insentifnya karena kemarin di akhir Desember ya kalau saya tidak salah. Baik, saya pikir itu Bapak Ibu bahan sosialisasi kami ya, mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan ya. Nanti untuk detailnya di buku panduan yang akan kami usahakan di-upload ya di website LPPM. Kalau ada pertanyaan nanti bisa juga kita diskusikan. Terima kasih, silakan Pak Priyadi. Baik, terima kasih Pak Ketua atas penyampaian secara detail program-program yang akan kita lakukan ya untuk tahun 2026 ini, yaitu hibah jurnal, hibah konferensi, kemudian insentif pendanaan tahun 2026. Baik Bapak Ibu semua, pasti ada yang ingin bertanya. Kita buka pada kesempatan ini sesi diskusi. Untuk tertibnya sesi ini kita mengharapkan raise hand. Jadi saya akan nanti mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa bertanya langsung kepada tim LPPM. Ya, pertama silakan Bu Desmawati. Saya mau bertanya, yang tadi misalnya insentif buku itu kan beberapa buku yang diajukan itu adalah buku referensi yang sebenarnya penulis kita itu penulisnya misalnya cuma satu bab, kemudian dosen dari universitas lain bab yang lain gitu. Nah itu berarti misalnya kita menulisnya di bab 10, kan berarti bukan kita yang penulis pertamanya gitu Pak. Kemudian mungkin ada lagi dosen Unan di bab 12. Nah itu berarti saya ingin memastikan berarti kita tetap bisa mengajukan insentifnya ya Pak, walaupun bukan penulis pertama tetapi dibayarkan 40% gitu ya Pak, memastikan. Kemudian kalau misalnya penulisnya itu lebih dari satu, misalnya saya berdua dengan teman ada di bab lain juga, berarti 40% dibagi dua. Apakah begitu Pak Marzuki maksudnya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mengenai insentif yang jurnal, misalnya ada beberapa artikel yang kemarin itu dia terbitnya sebenarnya bulan November, tetapi belum terindeks di Sinta sampai akhir Desember dan baru terindeksnya sekarang setelah sinkronisasi sekarang. Nah itu apakah bisa tetap dibayarkan? Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pradi ya dan Bapak Ibu yang sekalian. Jadi pertama kalau book chapter ya, saya berharapnya yang ditanya tadi bukan book chapter tetapi memang buku ya. Karena kalau book chapter kita yang diberi insentif book chapter itu hanya book chapter yang terindeks Scopus ya. Di panduan kita masih sama, tidak berubah gitu. Ya, tapi kalau buku kan apa ciri khas book chapter ya? Book chapter itu kan biasanya setiap bab itu ditulis nama pengarang gitu. Ya, jadi bab mungkin ada 10 bab lalu 10 pula penulisnya gitu ya. Per bab itu book chapter. Kalau book chapter kita belum tidak memberikan insentif ya, kecuali kalau book chapternya itu terindeks Scopus. Nah, tapi kalau buku pengarangnya ada 10 bukunya, tetapi tidak setiap bab itu ada pengarang gitu ya. Berarti kan mungkin itu buku ya, tidak book chapter gitu ya. Maka kalau buku bisa diajukan gitu. Jadi kalau memang tadi misalnya menulisnya berenam katakan gitu ya. Berenam tetapi berenam itu tidak ditulis setiap bab ini siapa penulisnya ya, tapi memang di cover aja ditulis gitu ya, ada 6 penulis gitu. Nanti mungkin 1 sampai 3 mungkin penulisnya dari USU misalnya, lalu penulis berikutnya mungkin ada Unan 2, sisanya lagi Erlangga misalnya. Maka silakan yang 2 ini bersepakat siapa yang akan mengajukan. Nanti kondisi seperti ini karena kontribusinya juga tidak full ya, maka yang seperti ini nanti dibayarkan 40%. Silakan nanti dibagi di belakang layar gitu ya, berdua gitu karena ada 2 penulisnya. Kemudian untuk artikel jurnal ya Bapak Ibu, untuk artikel jurnal kita memundurkan ya
terbitannya tuh ke September. Jadi kalau misalnya terbitnya November, kemarin belum masuk ke Sinta, maka bisa diajukan sekarang karena kita memundurkan ke September. Ya, jadi September 2025 sampai dengan Desember 2025 terbitnya itu masih oke. Dan terbitan tahun 2026. Selagi sesuai dengan panduan tahun 2026. Maksud saya begini, kalau artikel di tahun 2026 untuk artikel Sinta 4 itu kalau yang di luar UNAN sudah tidak dibayarkan. Ya, jadi yang dibayarkan itu 3, 1, 2, 3 itu luar UNAN masih dibayar gitu ya. Tapi kalau yang 4, 5, 6 itu yang dibayarkan hanya yang diterbitkan dengan penerbit UNAN. Ini dalam rangka membangun ini ya, membangun jurnal-jurnal terbitan UNAN ya tentunya tujuannya. Itu Pak Brady jawaban saya. Selanjutnya silakan Ibu Hermalinda. Pertama mengenai insentif pajak, Prof. Ini untuk hitungan pajak itu apakah per insentif atau itu ditotalkan dalam setahun, kemudian baru nanti dihitung pajaknya gitu. Karena kemarin tuh ada satu insentif tuh yang besaran pajaknya cukup tinggi gitu. Kemudian yang kedua mengenai buku ajar. Mungkin belum terlalu paham dengan insentif buku ajar. Apakah syaratnya, apakah ini, karena biasanya kan kalau buku ajar ada tim, apakah memang dalam buku tersebut itu harus semua tim ajar harus masuk ke dalam buku tersebut, nama penulisnya. Oke, kemudian yang mengenai top tier, insentif jurnal Scopus terindeks yang top tier, itu kan dari penjelasan Prof. Marzuki tadi ininya berdasarkan peringkat 1 sampai 10. Sementara kalau yang kita pahami untuk yang top tier itu adalah yang persentasenya itu yang di atas 90% ya kalau nggak salah. Mungkin ya 10% teratas ya kalau nggak salah. Mungkin itu dulu Prof pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Silakan lanjut Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih Pak Brady ya. Jadi pajak ini Bapak Ibu, karena kan pajak kita kan menggunakan pajak TER itu ya, pajak yang kumulatif ya. Jadi pembayaran pajak insentif ini mau tidak mau dia akan berkaitan dengan pendapatan lain Bapak Ibu yang terbaca di sistem. Tetapi bukan berarti dikumulasi setahun dulu baru nanti dibagi di insentifnya, bukan begitu gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita bayar insentif misalnya nih bulan Maret misalnya, ya berarti pajaknya berdasarkan kumulasi pendapatan bulan Maret itu, gitu kan. Dan sekarang karena sistem keuangan kita sudah online ya, harapan kami terkait dengan masalah pajak ini tahun ini lebih kecil masalahnya dibandingkan dengan tahun kemarin. Kenapa tahun kemarin itu ada bulan tertentu yang pajaknya besar? Karena misalnya di satu pendapatan Bapak Ibu tidak dipotong pajaknya, misalnya di P1 atau P2 misalnya. Jadi P1 dan P2 kita di awal tahun 2025 itu kan, itu misalnya pajaknya belum dipotong. Tapi nanti ditumpangkan di pembayaran insentif pada periode berikutnya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat potongan pajak Bapak Ibu menjadi besar gitu. Nah, karena kalau nggak dipotong di pendapatan insentif di periode berikutnya, misalnya nanti Bapak Ibu akan dipandang kesulitan untuk bayar pajak lagi misalnya kan. Nah, padahal mestinya pajak insentifnya nggak sebesar itu. Tetapi karena kumulatif pajak sebelumnya yang belum dibayarkan, sehingga seakan-akan besar. Jadi harapan kami tentunya di tahun 2026 ya UNAN melakukan potongan pajak sesuai dengan pendapatan. Kalau misalnya pajaknya itu P1 dan P2, ya maka potonglah pajaknya di P1 dan P2. Jangan nanti sampai dibebankan di P1 sampai minus nanti P1-nya, insentifnya gitu kan. Ini harapan kita ya, tapi saya yakin ya, mudah-mudahan tahun 2026 ini hal ini, kendala tahun kemarin itu sudah tidak ada ya. Karena sudah ada perbaikan juga sepertinya di sistem kita. Kemudian terkait dengan buku ajar ya. Buku ajar ini memang seringkali ini menjadi perdebatan Bapak Ibu ya terkait dengan buku ajar.
sebetulnya buku ajar itu adalah buku yang disusun ya sesuai dengan kurikulum untuk membantu mengajar. Kan sebetulnya sederhananya begitu. Sebetulnya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lah buku-buku anak SD gitu ya, buku anak-anak kita gitu. Pasti di awal babnya itu ada tujuan pembelajaran. Di awal-awal itu pasti itu, kalau buku ajar itu kan. Ada tujuan pembelajaran, lalu nanti ada pendahuluannya, ada isinya, lalu nanti ada penutup tuh. Penutupnya biasanya ada rangkuman sama soal-soal. Biasa kan begitu ya, untuk mengukur capaian pembelajaran. Nah, cuman seringkali kadang buku ajar itu tidak buku ajar, tapi buku referensi, tapi diklaim buku ajar. Oh, tapi saya pakai nih Pak untuk mengajar. Ya betul, dipakai untuk mengajar. Tapi sebetulnya tidak masuk dalam kategori buku ajar. Jadi buku ajar itu Bapak Ibu, kalau kami sederhana saja ya, kami cek ya, apakah ada soalnya, misalnya soal-soal latihan. Ya, kalaupun mungkin tidak ada tujuan pembelajaran misalnya ya, kan sebetulnya wajib ada tujuan pembelajaran kan di buku ajar tuh. Tapi kalaupun tidak ada, adalah soal untuk mengevaluasi kompetensi anak didik gitu. Di bagian akhir biasanya kami masih akomodir sebagai buku ajar. Nah, itu terkait dengan bentuk buku ajar. Lalu siapa yang bisa mengusulkan buku ajar? Jadi sekarang Bapak Ibu, buku ajar ini kami batasi Bapak Ibu yang pernah mengajar mata kuliah itu dalam 3 tahun terakhir. Kadang-kadang ada membuat buku ajar tapi nggak pernah mengajar dalam 3 tahun terakhir. 10 tahun lalu memang ada, 15 tahun lalu ada gitu kan. Nah, sekarang kami batasi Bapak Ibu, buku ajar ini Bapak Ibu nanti diminta melampirkan SK bahwa pernah mengajar mata kuliah itu 3 tahun terakhir. Lalu kalau dia tim, siapa yang bisa menulis buku ajarnya? Siapa namanya yang dimasukkan? Ya nama yang dimasukkan nama yang berkontribusi. Ya, nama yang berkontribusi menulis buku itu, ya bukan nama yang mengajar gitu kan. Karena bisa jadi dia tim sama kita mengajar, tapi dia nggak ikut nulis buku sama kita gitu. Jadi nggak ada kewajiban kita untuk memasukkan seseorang ke dalam buku kita karena kebetulan nama dia ada di SK. Nah, kecuali dia bersama-sama dengan kita menulis buku. Misal kita tim teaching 5 orang. Bagaimana kalau kita buat buku ajar nih, gitu. Kita bagi-bagi tugas. Nanti saya bagian nih. Nah, itu oke, masuk semua. Tinggal nanti disepakati siapa sebagai penulis pertama. Tentu orang yang paling besar kontribusinya. Biasanya kan penulis pertama, biasanya penulis pertama itu kalau menulis buku bareng itu, biasanya adalah orang yang melakukan editing dan layout di dia. Biasanya dia sebagai penulis pertama. Biasanya. Kalau nulisnya bareng. Ya, karena editor itu kan berat pekerjaannya. Dia yang akan merapikan, ya, dia yang akan melihat konsistensi antar bab dan lain sebagainya gitu. Maka itu yang jadi tidak ada misalnya saya kan paling senior mengajar, maka mesti saya penulis enggak juga gitu. Penulis pertama itu ditentukan oleh siapa yang paling besar kontribusinya gitu. Oke ya, itu terkait dengan buku ajar. Lalu top tier. Top tier ini Bapak Ibu, kami mengambil definisi yang sederhana saja. Jadi top tier ini jurnal yang masuk 10 besar ya di bidangnya, di Scopus. Ya, itu kami, jadi di Scopus itu 1 sampai 10. Pertama top tier ini wajib dia berimpact factor dulu. Ya. Jadi Q1 dan dia berimpact factor. Itu kami, kemudian dia di Scopus peringkat 1 sampai 10. Kalau dia nggak peringkat 1 sampai 10 nggak apa-apa, tetapi impact faktornya lebih dari 10. Jadi kami mengambil definisi ini, dan definisi ini bisa berbeda-beda ya antar perguruan tinggi ya, bergantung kepada keperluan juga. Misalnya di Erlangga ini menggunakan definisi yang hampir sama dengan kita. Ya. Jadi memang itu pilihan definisi yang kami pakai Bapak Ibu untuk top tier. Jadi peringkat 1 sampai 10 di bidangnya jurnal itu ya. Nanti kan kelihatan tuh di Scopus kan kelihatan dia. Ya, di Scopus itu ada juga kadang-kadang kan ada pertanyaan tahun lalu misalnya. Kan kalau dapat impact factor 10 itu kan sulit tuh Pak Marzuki gitu kan. Ada yang bertanya tahun lalu. Bu Sari Lenggogen itu bertanya, saya masih ingat. Ya kalau nggak impact faktornya nggak lebih dari 10 nggak apa-apa, tapi dia masuk 10 besar di bidangnya. Jadi ada pilihan ya, bisa 10 besar di bidangnya atau impact faktornya lebih dari 10.
Dan ini semua data ada ya. Jadi 10 besar di bidangnya bisa kita lihat di Scopus ya. Gitu. Baik, itu Pak Pradi ya jawaban saya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Oh, bisa dipahami Bu Ermelinda? Nih angkat tangan lagi, bagaimana nih? Mau menanya lagi? Yang bahan ajar tadi, Prof. Nah, Nah, bahan berarti ajar. kalau sendiri itu boleh, Prof? Boleh. Nggak apa-apa. Misalnya kita tim teaching berlima, tapi yang mau buat buku hanya satu orang. Ya udah nggak apa-apa kan, menjadi penulis tunggal kan. Itu. Jadi nggak ada masalah. Jadi buku ajar ini tidak ada kewajiban berkelompok, Bapak Ibu ya. Walaupun mengajar berkelompok, tapi buku ajarnya tidak perlu menulisnya berkelompok. Tapi kalau mau berkelompok boleh, kalau main solo boleh juga. Nggak ada masalah. Prof, tentang insentif jurnal Sinta yang terbitan yang Sinta 4 sampai 6 yang terbitan di luar UNAD tuh di luar UNAD berarti nggak dibayarkan lagi ya, Prof? Ya. Sebetulnya tahun lalu sudah nggak dibayarkan ya, tahun lalu. Cuma tahun lalu Sinta 4 masih, tahun ini Sinta 4 sudah kita nggak bayarkan. Jadi kalau yang Sinta rendah ini, Bapak Ibu, publikasi di UNAN saja, sambil membangun jurnal UNAN. Ya, jadi yang Sinta 4, 5, 6 untuk luar UNAN, terbitan luar UNAN tidak kita bayarkan lagi. Ya, jadi kalau yang luar UNAN itu Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 itu masih ya. Ya, jadi harapan saya secara bertahap Bapak Ibu bergeser ke jurnal Sinta 2, Sinta 1 ya harapannya. Gitu Pak Freddy. Ya. Pertanyaan saya, tahun lalu akhir tahun saya memasukkan buku sampai sekarang tidak ada apanya Pak, insentifnya. Ada 2 buku saya masukkan ke LPPM. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua untuk menulis buku, misalnya kita salah satu topik dari kuliah kita, apakah itu boleh Pak Marzuki? Termasuk buku apa itu, tapi kita tuntaskan satu topik, misalnya biokimia enzim misalnya. Itu contohnya. Apakah itu boleh kita dikeluarkan insentifnya? Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih saya ada laporan ya. Jadi mengajukan insentif 2 buku di tahun Di kemarin. LPPM Itu, tahun akhir tahun Pak Marzuki. Sudah tanggal berapa tuh? tanggalnya lupa saya. Desember baik. kalau nggak salah. Desember atau November lah. Sebelum tutup periode atau sesudah tutup periode? Saya belum tutup. Saya antar 1, kemudian saya masukkan melalui SIPMI 1. Oke, baik. Nanti kami cek ya Bu. Mohon tim Ya LPPM Ibu yang Eti Rizal, yang apa? Bu Eti ya. UPPM FK UNAN. Baik. Ya. Mohon LIPI kalau ada di sini, mohon dicek LIPI. Kalau bisa sebelum acara ini sudah dapat jawabannya. Bagaimana status yang usulan Ibu Eti ya. Baik. Iya. Kemudian terkait dengan misalnya salah satu topik dari perkuliahan ditulis dalam bentuk buku ya, apakah bisa dibayarkan insentif? Sebetulnya apapun mau satu topik, mau 2 topik sebetulnya ditulis itu mungkin dibayarkan insentifnya Bapak Ibu asal memenuhi ketentuan daripada Buku ya, buku ajar. gitu. Kan ketentuan kalau buku ajar berarti kan ada apa ya? Ada formatnya kan, ada tujuan pembelajarannya, lalu ada soal-soal juga gitu kan. Misalnya. Tapi kalau akan main di buku referensi, kalau satu topik ini, topik yang spesifik ini biasanya kan masuknya ke monograf. Ya. Ya, jadi jadi kalau tidak masuk ke buku referensi atau ke buku ajar bisa juga ditulis dalam bentuk monograf karena spesifik kan topiknya di satu bidang yang kecil tadi gitu. Iya. Intinya baik monograf atau buku ajar atau buku referensi itu bisa dibayarkan Bu insentifnya Bu. Iya. Ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih penjelasannya Pak Marzuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua masih ada. Kalau tidak saya coba pindah ke kolom chat. Ini ada beberapa pertanyaan. Seperti ini ada dari Oppo. Ini sebenarnya sudah terjawab ini bahwa periode yang dibayarkan itu adalah dari September sampai
Desember 2025. Itu masih bisa kita bayarkan. Kemudian dari Ibu Putri Ayu, mohon maaf Bapak, apakah APC yang sudah dibayar bulan ini bisa dibayarkan sesuai aturan 2025 berkaitan sudah ada pembayaran biaya APC pada penelitian didanai oleh fakultas atau LPPM. Ini bagaimana Pak Ketua? Oke, baik, makasih Pak Pradi ya. APC itu pertama kita bayarkan APC-nya itu untuk untuk penagihan tahun 2026. Itu yang pertama kan. Nah, yang kedua, APC itu kita karena sifat kita Bapak Ibu hanya membantu pembayaran APC ya, karena memang kalau kita bayar full APC seunan tidak akan sanggup kita membayarnya karena memang besarnya dana yang dibutuhkan untuk bayar APC. Jadi kalau sudah ada tadi disebutkan ada hibah fakultas misalnya gitu ya. Nah, kalau sudah dapat dana dari hibah fakultas maka kita tidak bisa membayarkan APC-nya Bapak Ibu. Jadi betul-betul APC yang disediakan dalam jumlah kecil di LPPM itu memang betul-betul bagi kegiatan penelitian yang tidak dapat pendanaan atau dapat pendanaan tetapi tidak boleh publikasi. Nah, tidak boleh menggunakan dana untuk publikasi. Ya, contohnya misalnya BRIN misal. Di BRIN itu kan kita nggak boleh menganggarkan biaya publikasi gitu misalnya. Maka hal seperti itu baru bisa kita bantu. Itu Pak Pradi. Kemudian kita kembali lagi ini ada Bu Des Welianti, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya saya mohon maaf ya tidak bisa open kamera Pak Priyadi dengan Pak Marzuki. Sebetulnya saya mau bertanya tentang APC ya. Jadi sebetulnya tahun 2025 itu saya punya jurnal bulan Januari dan tidak masuk ke hibah sebetulnya. Tapi pembayaran APC-nya tuh karena dia terbit Januari, jadi APC-nya dibayarkannya 2024. Jadi saya pernah mengklaim ternyata tidak bisa kata orang LPPM gitu ya. Jadi tertulisnya pembayarannya harus di waktu 2025 gitu. Nah, kemudian di tahun 2026 jadi saya sudah punya satu jurnal lagi yang akan terbit di Maret 2026 Pak Marzuki ya Pak Priyadi ya. Nah itu dibayarkannya kebetulan bulan November rasa saya. Jadi dia udah accepted jadi tinggal publish aja gitu. Nah prosesnya udah selesai. Jadi pembayarannya itu memang sebelum si artikelnya itu publish gitu. Nah itu bagaimana gitu Pak Marzuki dengan Pak Priyadi, mungkin saya butuh penjelasannya. Mungkin itu, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Des ya. Jadi memang untuk APC ini Bapak Ibu kita mengganti biaya APC ini untuk tahun anggaran berjalan ya. Karena yang sifatnya penggantian biaya itu tidak boleh kita melakukan penggantian biaya kegiatan yang sudah berlangsung tahun sebelumnya. Beda dengan ini insentif ya. Nah, tapi kalau penggantian biaya ini ya, jadi kalau dibayarkan tahun 2026 maka kita bisa mengganti 2026. Itu. Jadi yang sudah kemarin itu memang tidak bisa di-cover ya oleh APC yang sudah kita sediakan gitu. Itu Pak Pradi. Baik, terima kasih Pak. Maaf Pak Marzuki, mungkin kalau misalnya dia memang di Maret ya terbitnya, tapi bayaran di tahun kemarin nggak bisa juga berarti APC-nya diganti ya Pak ya? APC-nya nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti karena ya? Pembayaran APC-nya sudah dilaksanakan di tahun 2025. Nah itu ya. Kendalanya situ. Jadi bukti yang diklaim itu memang harus bukti pembayarannya Bu, tidak bisa kwitansinya berarti ya Pak ya? Nah, tentu sama kan kwitansi dan bukti pembayarannya beda ya, kan? Maksudnya ya betul ya. Oh iya oke. Ya benar. Ya, udah saya kirim. Oke, mungkin itu aja. Jadi saya agak ini juga sih, kemarin waktu Januari kan saya ada satu jurnal ya 2025, bayarnya tuh bulan Desember gitu. Nah, dan sekarang kejadian lagi di tahun ini gitu. Dan itu tidak terkait dengan hibah saya memang gitu. Nah, kebetulan tidak terkait dengan hibah saya. Dan memang saya cukup ini, waduh ini Maret lagi saya bilang, tapi saya harus bayarnya tuh bulan November rasanya. Tapi dia terbitnya tuh Maret gitu. Nah, berarti memang tidak rezeki saya berarti. Gak apa-apa Pak. Oke lah, terima kasih Pak. Yang lebih banyak datang Bu.
Iya mungkin ya itu Pak Priyadi ya. Terima kasih Baik, Pak terima kasih, Marzuki, Bu. Pak Priyadi. Ya. Baik, silakan Bu Yusrawati. Baik, terima kasih Pak. Mengenai APC ini, tadi sudah menyimak bahwa dibayarkan at cost maksimal 20 juta dengan impact factor lebih dari 5 gitu ya. Gimana Nah, di keseparuhnya? Ya. saya mau bayar APC nih Pak, 1.630 US dollar, sekitar 27 jutaan itu ya. Belum dibayar sih, baru keluar invoice-nya. Cuman saya belum sempat cek berapa impact faktornya. Tapi saya lupa juga apakah saya sudah memasukkan ke dalam proposal mengenai untuk publikasi jurnal ini. Tapi kalau dimasukkan rasanya nggak banyak, 10 jutaan begitu ya. Nah, kalau misalnya nanti dicek ternyata kita lihat di proposal kita belum memasukkan untuk biaya jurnal itu di proposal kita, apakah itu bisa ini Pak, bisa kita ajukan APC-nya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi didengar saya mungkin nanti kalau dibuka panduan udah jelas barangkali ya, tapi karena ada kesempatan bertanya, kalau misalnya ini udah dibayar, mungkin besok atau lusa saya bayar, kan udah dapat tuh invoice-nya Pak, tetapi kan jurnalnya belum terbit itu. Nah, apakah dengan invoice itu saja tidak menunggu publish, itu udah bisa diajukan insentifnya, penggantian APC-nya. Demikian aja Pak, terima kasih. Saya langsung Pak Ketua. Baik, terima kasih Ibu Yusrawati ya. Ya kemarin udah dikirim ke saya tuh ya daftar tagihan gitu ya. Iya, jadi takut saya nih Pak bayarnya. Ya, ini jurnal sebetulnya cukup bagus ya, tapi mahal ya. F1000 ya. Ini rasanya ada IF-nya lah ya, karena jurnal ini kan jurnal. Iya, ada Jurnal bagus IF-nya, cuman itu ya berapanya itu yang saya belum memastikan. Kita juga tidak menetapkan IF-nya yang tinggi Bapak Ibu, di situ hanya 0,5 ya. Karena kami mengantisipasi juga, karena apakah Q1 itu betul-betul bagus belum tentu. Nah, kan itu kendalanya kan. Tapi kalau Q1-nya ada impact, maka ini besar kemungkinan bahwa jurnal ini jurnal yang baik lah. Nah, gitu. Jadi karena tidak jamin sekarang, apalagi Q1-nya kan kadang bisa dikondisikan juga hari ini ya. Jadi karena itu kami memasukkan persyaratan tambah IF di situ untuk memastikan bahwa jurnal itu betul-betul bagus. Jadi pertama terkait dengan kalau misalnya dibayar sekarang gitu ya, apakah langsung bisa diajukan gitu ya? Belum bisa tuh Bu Yusra ya. Jadi nanti mohon diajukan aja nanti ketika sudah muncul artikelnya sudah terbit. Ya, kenapa demikian kami tetapkan tahun 2025? Karena dari evaluasi kami tahun 2024 itu ternyata ada beberapa temuan kami ketika proofreading itu mereka menambahkan kontrak-kontrak penelitian yang menjadi luaran itu. Itu kan nanti ada kesempatan tuh proofreading tuh sebelum terbit tuh. Nah, jadi kami beberapa kasus di tahun 2024 tuh terkecoh tuh. Jadi diklaim tidak luaran penelitian, ternyata setelah diajukan APC-nya menjelang terbit ditambahkannya luaran-luaran itu ke dalam manuskrip itu. Ya, itu sebabnya kami di tahun 2025 mulainya kami mensyaratkan artikelnya itu terbit di tahun 2026 ya. Rasanya ya begini ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang Bu Des tadi ya. Nanti Pak Ramadi mohon nanti dikoreksi saya ya kalau saya salah gitu ya. Rasanya acuan kami itu tahun terbitnya. Jadi tahun terbitnya. Jadi kalau terbitnya tahun 2026, penagihannya bisa jadi kwitansinya tahun 2025 tadi ya, Bu Des tadi ya. Tapi tahun terbitnya baru tahun 2026 dan itu tidak bagian dari hibah. Rasanya itu masuk kategori yang bisa kami bayarkan itu. Betul nggak begitu ya Pak Ramadi? Mohon dikoreksi Pak Ramadi. Kalau tahun kemarin itu di tahun berjalan semua Pak. Oh di tahun berjalan memang ya? Iya. Iya, punya saya gitu Pak. Ada saya di Q3 itu ya, besar juga APC-nya. Terbitnya itu misalnya 2025. Terus saya bayar tuh invoice-nya di akhir 2024.
Nah, ada 2 tuh yang tidak dibayarkan. Ya. Ah, Oke, Jadi oke, berarti oke. tahun terbit ya Pak ya? Ya. Tahun terbit dan tahun bayar ternyata. Maaf. Harusnya tahun bayar, harusnya enggak Pak? Harusnya Iya, karena harusnya sifatnya penggantian ini, karena sifatnya penggantian biaya. Mm-mm. Itu Jadi yang kan. tahun kemarin bukan tahun bayar Pak, tahun terbit. Padahal kan terbitnya bisa ngantri kan jurnal itu kan. Kalau bagus ngantri itu terbitnya kan, padahal kita udah proses kan Pak. Cuman biasanya terbit itu tidak mesti full ya. Sudah ada online saja. Itu Oh. biasanya sudah bisa kami ini. Oke. Jadi Kan kalau seringkali kan ada ini kan early early bird early bird gitu online kan. search gitu ya. Iya, betul. Oh, jadi oke, Pak. ya, itu solusi yang bagus Pak. Jadi belum publish full, tetapi dia udah bisa diakses, itu udah bisa Ya, di. ya. Oke. Ya, terima Ya. kasih Pak. Pak Marzuki, Ya. mohon maaf Pak Marzuki. Mungkin Ya. ini apa ya? Mungkin sebagai ini aja ya, mungkinnya review aja untuk LPPN. Mungkin untuk yang jurnal yang artikel-artikel yang terbit di awal-awal tahun itu, mungkin kalau yang jurnal-jurnal Scopus itu memang mereka mintanya itu memang sebelum tahun terbit, misalnya dia awal Januari, Februari, Maret ya, mungkin dia akan minta APC-nya itu pasti di Desember, November biasanya Pak Marzuki, memang setahu saya gitu. Nah, itu setahu saya. Mungkin mungkin bisa di-review lagi gitu. Saya pun cukup kaget juga. Ini gimana ceritanya? Mungkin kalau yang Januari, Februari, Maret mungkin nggak akan bisa ngeklaim ke LPPM jadinya gitu, Pak Marzuki. Oke. Makasih Bu Desi. Nanti kami coba diskusi ya dengan bagian keuangan juga. Karena ini kan karena terkait dengan penggantian biaya. Biasanya penggantian biaya ini kan di tahun penagihan ya, di tahun ya. Di tahun pembayaran itu ya. Nah, nanti kami coba ya diskusi ya. Apakah mungkin misalnya dia udah bayar nih, cuma artikelnya belum terbit dia gitu kan. Terbitnya mungkin di Maret, tapi bayarnya November gitu. Ya kayak saya kan Maret kan, jadi prosesnya memang setahun, terus malah 2 tahun saya waktu itu yang sekarang ini. Tapi dia terbitnya Maret, tapi saya harus bayar dulu bulan November gitu. Nah, jadi kalau belum nggak November saya bayar, mungkin dia nggak masuk antrian kan Pak, jadinya gitu, seperti itu gitu. Nah. Ya. Baik, nanti kami coba diskusikan Bu. Makasih Bu. Ya. Baik, Terima kasih, silakan Pak. berikutnya Pak Ferry, rekan. Halo, Pak Ferry. Masih mute mereka. Ya, masih mute, Pak. Sekarang bagaimana? Dah. Silakan, Pak. Oke. Lima mereka, Mbak. Mas Kiko, sampai ke Makassar di bandara. Ini Prof, ya, terkait tadi APC ini ya. Jadi mungkin ini ya, sering aja ya. Kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan mengeluarkan untuk, kalau kami namanya nggak APC, tapi termasuk APC di situ. Kalau seandainya artikelnya sudah oke atau MOA, kemudian siap untuk disubmit, kan biasanya ada yang tagihan untuk pembayaran jurnal. Tapi mungkin secara umum namanya APC ya. Kami kebijakannya hampir sama dengan PPM. Kita akan bayar kalau publikasi. Jadi namanya APC-nya taruhlah dia harus bayar setelah bulan Desember gitu. Tapi kalau sudah terbit sekarang namanya di 2020. Nah, kemudian yang mungkin yang perlu ditanyakan dulu, biasanya itu kan tidak lewat dari setahun ya. Artinya setelah APC itu keluar, apakah ada kemungkinan lebih dari setahun? Pertanyaan saya pertama, Pak Marzuki. Karena kalau lebih dari setahun kan lama juga. Ini menurut biasanya. Kemudian kita di Fakultas Ekonomi memang kalau tahun kemarin itu kita bayar maksimal itu 15 juta ya. Di PPP itu 15 juta. Saya nggak tahu di LPPM berapa ya. Karena perlu juga kita mungkin penyesuaian atap. Mungkin itu aja pertanyaan saya Pak Marzuki. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, makasih Pak Dekan ya. Jadi pertama,
Apakah ada potensi dari pembayaran itu lalu menuju terbit itu lebih dari 1 tahun ya? Sebetulnya kondisi ini mungkin terjadi ketika pembayarannya mungkin November atau Desember gitu ya. Jadi dibayar November atau Desember tapi belum sempat terbit dia di November Desember itu. Ya, terbitnya mungkin di Maret atau di apa ya? Ini pasti tidak jurnal-jurnal seperti Elsevier ya. Kalau Elsevier itu kan dia cepat ya terbit online-nya gitu kan. Ya, biasanya ya. Nah, tapi potensi itu tetap ada nih Pak Dekan ya. Jadi maksudnya bukan lebih setahun, tetapi dia mungkin karena di akhir tahun dibayar, terbitnya itu nanti di tahun baru gitu kan. Nah, itu potensi ini ada. Gitu. Kemudian yang kedua terkait besaran APC. APC di LPPM itu tadi dikategorikan beberapa kategori Pak Dekan ya, karena emang dana kita sangat terbatas gitu ya. Kalau Q1 dengan faktor dampak di atas 0,5 itu dibayarkan 20 juta. Nah, kalau di luar itu, Q1, Q2 di luar itu dibayarkan 10 juta. Tapi Q3 dan Q4 dibayarkan 5 juta. Gitu Pak Dekan. Oke, nanti mungkin saya akan temui Pak Marzuki ya, karena kita nggak ada itu pokoknya maksimal 15 juta gitu, asal fokus. Nggak apa-apa, Pak Ini Dekan. mungkin untuk menghindari ya. Jadi nanti Gimana? teman-teman dari ekonomi bisa ngambil APC fakultas itu lebih besar dari LPPM itu. Ya, enggak, maksudnya ya kalau itu enggak masalah. Cuma ini kita kan takutnya kalau tadi kan di LPPM ada kriteria-kriteria impact factor segala macam ya. Takutnya nanti setelah dibayar dia tidak ini apa namanya predator atau apa ya. Mungkin nanti kami koordinasi lah dengan LPPM di mana menetapkan. Memang kita buat maksimalnya 15 juta tanpa ada perincian-perincian seperti tadi itu. Itu. Makasih Pak Marzuki. Oke, masih Pak Dekan. Baik Pak, mungkin cukup atau gimana Pak? Kalau tidak ada lagi saya tutup ya. Ya, silakan Pak. Baik. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya senang sekali ya banyak masukan dan pertanyaan ya. Mudah-mudahan pelaksanaan pembayaran insentif tahun 2026 ini bisa berjalan dengan maksimal. Nanti buku panduan akan kami upload ya. Kalau tidak hari ini, mungkin besok akan bisa diakses di website kita. Terima kasih sekali lagi. Kami sudahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Marzuki, Pak Terima Priyadi. kasih Pak Ketua yang sudah menutup acara kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan yang kita jelaskan Ada satu Pak di... tadi ya. Saya lupa nih. Apa, Tadi Pak? ada pertanyaan dari Bu Hesti tadi ya, yang buku ya, Bu Eti ya. Ya, buku Bu tadi Eti. Pak Marzuki. Ya, jadi buku itu sudah dibayarkan Ibu. Oh, sudah katanya. Jadi kan Sudah, kalau di jadi apa itu kan dikatakan sudah buku kan? dibayarkan pada periode 8, kemudian periode 9 satu buku. Jadi dua buku Ibu ajukan kan? Periode 8 tuh kira-kira bulan apa tuh Pak? Kalau dari sini Ibu mengajukan satunya tanggal 25 Maret, satunya lagi tanggal 26 Agustus. Jadi ya itu kan penerbitnya Eureka Media Aksara itu kan, Iya, biokimia medik 1 dan mikrobiologi 1. Cek rekening Bu. Jadi udah dibayarkan ini Bu. Ditulis buku di situ ya Pak Marzuki. Ya, betul, Insentif buku. buku ditulis, bukan Ya. jurnal kan? Ya. Banyak, Buku banyak kategori di B. rekening Ibu Mas. Saya Pak Priyadi nggak ada. Baik Bu, Baik. Bapak Ibu semua, kita akhiri Makasih, mengucapkan Pak. alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.